Dalam sidang tahunan MPR yang baru saja digelar muncul momen unik yang langsung menyita perhatian publik. Setelah Presiden Prabowo menyampaikan pidato, sejumlah anggota DPR tampak larut dalam suasana riang dengan berjoget mengikuti irama lagu daerah, mulai dari Sajojo hingga Gemu Famire. Beberapa anggota dewan berdiri dari kursi mereka dan bergoyang tanpa ragu, menciptakan suasana santai di tengah forum resmi. Namun, ekspresi berbeda justru ditunjukkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Saat para wakil rakyat bergembira, Gibran hanya duduk diam dengan wajah datar tanpa menunjukkan antusiasme. Video Gibran yang terdiam itu pun viral di media sosial dan menuai berbagai komentar dari netizen yang budiman. Banyak yang menilai sikapnya mewakili suara masyarakat yang merasa muak melihat perilaku anggota dewan yang dianggap kurang pantas. Publik menilai Gibran berada pada posisi sulit, di mana ia harus menjaga wibawa lembaga sekaligus menghadapi ekspektasi rakyat akan ketegasan. Ekspresi diamnya akhirnya dianggap simbolik, seolah menggambarkan keresahan banyak orang terhadap perilaku wakil rakyat di panggung kenegaraan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Pak Gibran, wakil presiden kita, ya kan, pelengah-pelengok aja itu di gedung DPR. Kata gue, ngapain pak? Pasti bapak kaget kan pak ya? Pasti, udah pasti. Jangankan bapak sebagai wakil presiden, lah saya sebagai rakyat juga kaget pak. Nah bayangin aja, mereka cuma joget-joget doang ya kan. Gajinya 3 juta sehari pak. Tapi kita nggak tahu ya guys ya, mereka tuh kerjaannya apa gitu ya kan, sampai dia tuh bisa digaji 3 juta per hari gitu. Bayangin aja, cuma joget-joget doang ya kan, digaji 3 juta per hari tuh ya kan. Coba rakyat bapak tuh, coba rakyat bapak 3 juta itu harus nunggu dulu pak. Bisa 2 bulan, ada juga yang sebulan, ada juga yang 3 bulan. Tergantung gaji tuh ya kan. Apalagi kan di Indonesia itu kan UMR-nya kecil sekali. Kerja di F&B aja tuh ya kan, baru pertama kali masuk berapa gajinya? 1 juta, ada juga 1,5 juta, bahkan ada juga yang 800 ya kan. Nunggu dulu sebulan tuh baru dapat gaji segitu. Lah mereka di gedung joget-joget, terenang 3 juta, besok joget-joget, terenang 3 juta. Enak banget kan? Belum lagi tunjangannya, belum lagi gaji pokok. Kata gua, pantes aja banyak orang nih ya kan yang berlomba-lomba pengen jadi gila. Tapi nggak apa-apa guys, mereka kan Dewan Perwakilan Rakyat ya guys ya. Dia tuh mewakili kita semua nih sebagai rakyat gitu. Kita tuh harus hormat. Gila, menikmati ya tuh anggota DPR dengan keputusan fasilitas gajinya yang mencapai spektakuler seperti itu ya, sampai nari-nari di gedung. Keren, bener-bener luar biasa. Hati inilah tanda orangnya udah gak punya hati nurani ya, dimana rakyat sudah susah dijejali dengan peraturan-peraturan pajak ini itu juga dengan tekanan-tekanan seperti tanah yang mau diambil apa segala macem. Ingat ya, hai para pejabat, kekuasaan sebenarnya ada di tangan rakyat. Kalian saat ini mungkin bisa berpesta dengan kenikmatan yang didapat dari negara ya, tapi ingat, ada satu titik di mana rakyat tidak bisa menerima lagi dengan apa yang mereka rasakan saat ini. Kalau itu sudah terjadi, Allahu alam. Dan untuk masyarakat dan untuk rakyat-rakyat Indonesia semuanya, please selamatkan Gibran dari acara kemarin ya. Kelihatan sekali Gibran sedang dikerjain. Nggak mungkin sebuah acara resmi ya, Gibran tidak dibilangin untuk memakai dasi apa. Kalau sampai salah pakai dasi, itu berarti sesuatu yang terjadi dilakukan untuk mempermalukan Gibran. Apa yang Gibran lakukan selama ini dalam pemerintahan itu menurut gue luar biasa dan tidak ada yang bisa menandingi ya. Dia aktif sekali untuk terjun ke masyarakat, juga membuka telinganya lebar-lebar untuk keluhan-keluhan masyarakat. Jadi
Ayo kita bersatu padu menjaga Gibran untuk supaya tidak ditekan dan atau diperlakuin tidak semena-mena. Salam waras. Oke, mumpung lagi macet banget ya kan, kita bahas video barusan tentang wajah Mas Gibran yang dimana mewakili kita semua rakyat Indonesia. Ya, yang lain pada joget, Mas Gibran cuman diem gitu kan, cuman ngeliatin aja. Sekali lagi terima kasih untuk Mas Gibran yang sudah mengerti isi hati rakyatmu ini semuanya seperti apa. Sebenarnya ya, mau joget, mau jungkir balik, mau salto sono sini, itu hak mereka, kebebasan mereka. Tapi ingat, kalian duduk di situ itu untuk mewakili kita rakyat Indonesia. Gimana ketika rakyat dan banyak yang menderita, banyak yang susah, kalian malah berjoget-joget kayak gitu. Kalau kalian melihat rakyat kalian sudah sejahtera, tidak ada yang menderita atau tidak banyak yang menderita atau tidak banyak yang susah, terserah kalian mau salto-salto, mau apa kayak terserah. Tapi kalian di sana itu adalah wakil rakyat gitu loh. Inilah satu alasan aku di 17 Agustus tahun 2025 ini tidak memposting atau tidak memeriahkan tentang 17 Agustus. Aku hanya merenungkan semua jasa-jasa para pahlawan kita yang telah berjuang mengorbankan nyawa mereka sampai titik darah penghabisan untuk kemerdekaan Indonesia, yang dimana kita saat ini bisa beraktivitas bebas tanpa harus disiksa, tanpa harus ya pokoknya seperti dulu lah ya. Tapi saat ini kita itu semua sedih gitu. Indonesia boleh dibilang merdeka, tapi rakyatnya jauh dari kata sejahtera. Masih banyak korupsi di mana-mana, masih banyak apapun yang merugikan rakyat, masih banyak rakyat yang susah, menderita, banyak yang nganggur, tidak bisa makan. Giliran rakyatnya kerja dengan keringat sendiri, mencari uang, susah payah, harus bayar pajak yang begitu banyak rentetannya. Mungkin saat ini Indonesia merdeka, tapi rakyat itu seperti dijajah oleh negara sendiri, oleh pemerintah sendiri. Tapi aku masih optimis, yakin dan percaya di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran bahwa Indonesia akan lebih baik ini. Masih punya harapan. Jadi aku mohon kepada Pak Presiden Prabowo untuk memperbaiki semuanya, memperbaiki struktur jabatan para pejabat ini. Kalau yang tidak pro rakyat, tolonglah Pak berhentikan, pecat Pak. Percuma Indonesia menjadi negara maju tapi rakyatnya jauh dari kata sejahtera, tapi rakyatnya menderita. Jangan sampai rakyat ini harus menanggung beban karena ulah para pejabat yang dulu-dulu sampai sekarang. Ya itu saja sih, aku hanya berdoa semoga Indonesia ke depan semakin lebih baik, rakyat semakin sejahtera, tidak ada kelaparan, tidak ada banyak sekali pengangguran, tapi semuanya sudah berkurang. Oke, kita berdoa bersama untuk Indonesia kita tercinta. Salam hormat, saya akan selalu mensupport apapun yang Pak Prabowo dan Mas Gibran laksanakan.